Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan perlindungan-Mu bagi kami dari malam hingga pagi ini. Kembali kami boleh bangun saat ini dengan kemurahan Tuhan. Kami percaya ada maksud Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yohanes 12 ayat yang ke-9 sampai 11. Tertulis demikian. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang wanita yang datang kepada seorang psikolog bernama George Crane. Dan ia mengadukan soal sikap suaminya yang begitu menjengkelkan dan menyakiti hatinya. Ia menyatakan kebenciannya yang begitu dalam terhadap suaminya dan keinginannya untuk menyakiti suaminya sebelum meminta bercerai. Mendengar itu, George Crane memberi saran kepada sang wanita tersebut, "Kembalilah ke rumahmu dan bersikaplah seolah-olah kamu sangat menyayangi suamimu. Bersikaplah baik, memuji dan melayani suami. Buatlah suamimu percaya bahwa kamu sangat menyayanginya. Setelah dia benar-benar merasa kamu mencintainya, barulah ceraikan dia. Dia pasti akan sangat terpukul dan sakit hati." Wanita itu setuju dengan saran tersebut. Ia pulang dan mengikuti nasihat dari sang psikolog. 2 bulan berlalu dan tidak ada kabar dari wanita tersebut. Sang psikolog menelponnya dan menanyakan apakah ia sudah siap untuk menceraikan suaminya. Tapi wanita itu mengatakan, "Tidak, saya tidak mau bercerai. Saya sangat mengasihi suami saya." Ternyata saudara, perubahan sikap wanita itu telah mengubah keadaan rumah tangganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih tidak akan menghancurkan. Kasih akan selalu membangun dan menghidupkan. Berkebalikan dengan kasih, kebencian akan merusak dan bahkan mematikan. Kita lihat dalam ayat-ayat ini, betapa sebagian besar orang-orang Yahudi sangat membenci Tuhan Yesus. Kebencian mereka sedemikian dalam, sehingga mereka ingin mengubah persepsi orang terhadap Tuhan Yesus melalui cara-cara yang jahat. Kedatangan mereka untuk melihat Tuhan Yesus dan Lazarus yang dibangkitkannya dilandasi oleh motivasi kebencian, dan mereka ingin menghancurkan semua karya kebaikan dan mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Hati mereka sudah degil dan tidak mau percaya. Dalam ayat 37 tertulis, "Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya." Padahal seharusnya mujizat demi mujizat yang luar biasa itu membuat mereka percaya, tapi kekerasan hati mereka membuat mereka menolak Tuhan. Kita perhatikan di sini saudara bagaimana kebencian itu membuat mereka bermufakat untuk bukan hanya membunuh Tuhan Yesus, tapi juga membunuh Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Tuhan. Betapa luar biasa niat kejahatan mereka. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang beragama. Orang-orang yang mengaku saleh, hidup dalam ketaatan, mengikuti syariat hukum agama mereka. Tapi sayangnya hati mereka penuh dengan kebencian. Saudara yang dikasihi Tuhan, agama umumnya mengajarkan berbagai aturan dan ketaatan.
Tapi itu tidak cukup. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Kalau hati kita penuh dengan kebencian, kita perlu mengoreksi diri kita. Mungkin ada yang salah dengan keimanan kita. Iman kepada Tuhan Yesus hendaknya mengubahkan hidup kita menjadi pribadi yang mengasihi tanpa batas dan tanpa syarat. Hidup dalam kasih merupakan ciri kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita, biarlah kita juga saling mengasihi dan terus hidup dalam kasih. Mulailah dari keluarga kita dan kemudian kepada orang-orang lain di sekitar kita. Jangan ada kebencian dalam hati kita, tapi biarlah kasih Tuhan yang selalu memenuhi hati dan pikiran kita. Kasih Kristus dan kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk selalu hidup dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Kami belajar lewat sikap hidup dan perbuatan dari orang-orang yang membenci Engkau pada waktu itu, yaitu sebagian dari orang-orang Yahudi, bahwa kami seharusnya hidup dalam kasih, bukan dalam kebencian. Betapa sebagian dari orang-orang Yahudi ini yang taat beragama, yang hidup dalam perbuatan-perbuatan kesalehan, tapi mereka penuh dengan kebencian. Ajar kami Tuhan bukan hanya menjadi orang-orang yang beragama, tapi orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu, dan firman-Mu itu terus berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dan kami hidup dalam kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk mengasihi semua orang, mulai dari keluarga kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, persoalan sakit penyakit, agar Tuhan Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berikan jalan keluar, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan berikan semangat kepada yang tidak berdaya. Kami percaya kami alami senantiasa kemenangan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.